belajar atau program sehari belajar membaca kitab kuning ya. Itu temanya ya. Sehari belajar membaca kitab kuning. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa lebih akrab dengan bacaan-bacaan, ya, tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, yang istilah kita itu gundul, gitu. Artinya tidak berharkat. Keduanya berharap dengan belajar langsung membaca kitab kuning ini kita dapat menghafal banyak kosakata Arab. Karena kalau kita menghafal secara khusus kata demi kata itu sulit untuk dihafal, sulit untuk diingat. Kalaupun nanti sudah hafal, kemungkinannya sudah hilang lagi dalam waktu yang sebentar. Karena itu dengan ini diharapkan kalau kita terus bertemu gitu ya dengan kata-kata itu, jadi diharapkan kita akan banyak yang hafal. Gitu. Itu harapannya. Ya. Dan juga di dalam materi yang akan kita kaji, kita pelajari ya, adalah kitab-kitab kuning yang amat sangat dasar sekali. Baik yang terkait dengan fikihnya, akidahnya maupun terkait dengan gramatikanya. Jadi kita di sini juga belajar gramatika, kita langsung terapkan ya untuk membaca sekaligus gitu. Jadi dengan harapan nanti belajar gramatikanya pun bisa lebih cepat lagi. Gitu. Nah, terkait dengan kitab fikih ini yang akan kita gunakan adalah kitab Safinatun Najah atau dikenal dengan istilah kitab Safinah. Yang terkait dengan akidah kita akan gunakan kitab Tijan Darori atau dikenal dengan istilah Tijan, kitab Tijan. Kemudian yang terkait dengan gramatikanya kita akan gunakan Jurmiyah gitu ya. Jurmiyah ini gramatika gitu ya. Nah itu yang kita gunakan di dalam acara atau program sehari belajar kitab kuning ini. Dan program ini akan kita lakukan insya Allah pada setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9. Rencananya 3 kitab itu ya, ditambah yang terkait dengan sharaf ya, yaitu Al-Amsilatut Tasrifiyah. Jadi dalam 1 jam itu rencananya ketiga-tiganya kita pelajari langsung. Namun tentunya akan terserah kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, sebagai peserta ya, di dalam program ini. Ya, seandainya misalnya 1 kali pertemuan 1 kitab saja, ya kalau sepakat dengan itu ya kita lakukan itu. Artinya Jumat ini kitab fikih, ya, artinya Safinah, Jumat berikutnya Tijan, dan Jumat berikutnya adalah Jurmiyah misalnya seperti itu.
Nah kalau memang sepakat dengan itu ya kita lakukan. Barangkali supaya tidak pusing ya. Bisa saja seperti itu. Tadinya kalau memang semuanya sekaligus dalam satu kali pertemuan, ya per kitab 20 menit kira-kira ya kurang lebih. Itu barangkali program yang kita lakukan ya dengan tadi tujuannya gitu ya. Dan ini sebenarnya yang dapat mengikuti ini bisa segala umur ya, dari anak-anak sampai orang tua gitu ya. Karena ini adalah kitab yang dasar sekali. Nah ini untuk anak-anak malah bagus sekali gitu ya. Dia tidak mau pergi ke pesantren misalnya, ya sudah belajar di sini misalnya gitu ya. Nah itu barangkali rencananya insya Allah ya. Nah sebelum memulai ya, pengajian itu terlebih dahulu ya, saya ingin memberikan petunjuk ya, karena di dalam kitab ini ada yang di pinggirnya kan itu, ada yang di tengah. Ada yang di pinggir kitab, ada juga yang di tengah. Kemudian di dalam kitab Safinah ini, yang di pinggir kitab juga ada dua. Ya. Ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Nah ini adalah dua kitab yang berbeda. Ya. Antara yang di atas dengan yang di bawah. Nah untuk yang Safinah ini adalah kitabnya, apa isinya di sini yang di atas garis. Sedangkan yang di bawah itu adalah kitab Riyadul Badi'ah. Yang di bawah, sekali lagi yang di bawah garis ini namanya Ar-Riyadul Badi'ah. Nah Safinah ini adalah yang di atas. Ini sebagai inilah mungkin saya perlihatkan. Ya. Jadi di sini ada ya, garis, ini ada garis. Nah, jadi ini yang kita akan pelajari yang di atasnya ini. Jadi yang ini gitu. Bukan yang ini. Yang ini dari Ar-Riyadul Badi'ah. Yang ini adalah kitab Safinah tadi. Gitu. Nah, ini barangkali yang nanti ya supaya tahu gitu ya. Bahwa ketika mengikuti tidak bingung ya. Nanti saya baca di mana, Bapak Ibu atau saudara sekalian mencari di mana gitu ya. Nah gitu ya. Ini supaya tidak bingung. Ini jadi yang pertama misalnya ya, tuh. Kita lihat di situ. Ini yang pertama nih. Itu hanya bismillah saja yang di atas garis. Untuk yang pertama itu ya. Bismillah saja yang di atas garis. Nah berarti di halaman pertama ini hanya bismillah. Ya. Kemudian berikutnya masuk ke halaman berikutnya gitu. Tetapi nanti kalau di halaman itu tidak ada garis ya, tidak ada garis seperti tadi yang ke sini, maka berarti itu semuanya gitu. Atau kalau misalnya ada garis tapi di atas garisnya tidak ada, ya berarti lewat ke halaman berikutnya gitu ya. Jadi tidak di halaman itu. Di halaman itu berarti kosong lah sebetulnya gitu. Atau misalnya yang ada hanya di atas garis saja, ya artinya di situ yang di bawah berarti tidak ada. Nah yang kita tadi pelajari ada yang di atasnya, ini contoh misalnya. Ya. Ada contoh yang di bawahnya tidak ada. Ya. Saya perlihatkan. Nah ini kita lihat sini ada garis tapi di bawah nggak ada. Nah ini berarti yang di atas ini nanti yang materi kita, materi Safinah gitu ya. Untuk kitab tadi Ar-Riyadul Badi'ah tidak ada di halaman ini gitu ya. Nah itu tentang ya mana yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi supaya kita tidak pusing ya mencari kemana-mana gitu ya. Nanti saya membaca di mana, ibu bapak atau saudara sekalian malah mencari-cari kebingungan, akhirnya malah tidak mendengarkan kan gitu ya, karena bingung pusing gitu ya. Baik ya, nah itu barangkali sekedar petunjuk barangkali ya, sekedar petunjuk ya. Dengan harapan Bapak Ibu saudara sekalian yang punya kitab
yang memegang kitab itu tadi sudah betul-betul bisa mengikutinya. Dan memang di sini sebaiknya semuanya memegang kitab, karena ini namanya juga belajar kitab kuning. Jadi bukan untuk mendengarkan gitu. Nah, kemudian sistem yang akan kita pakai metodenya adalah metode Bandungan. Ya, metode. Nah, jadi dengan sistem ya, atau ala pesantren salafiyah gitu ya. Ala pesantren salafiyah gitu ya. Jadi dengan metode Bandungan. Jadi nanti kita ya, belajar pertama-tama mengartikan kata demi kata gitu ya. Kata demi kata baru mungkin kita terjemahkan gitu ya. Jadi istilahnya ya, istilah di pesan itu ngalogatan gitu ya. Ngalogat gitu ya. Jadi di sini kata demi kata ya. Setelah selesai misalnya baru kita terjemahkan. Nah, biasanya kalau di pesantren di Jawa itu ya pakai Jawa, bahasa Jawa gitu ya. Nah, di Sunda yang saya tahu ada yang pakai Jawa, ada yang pakai Sunda gitu ya. Itu yang saya tahu gitu ya. Mungkin tergantung kiainya keluaran pesantren mana, kira-kira gitu ya. Itu barangkali ya. Ya, baik. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya. Tadi saya sudah sampaikan ya tentang mengapa kita melakukan ini, atau mengapa saya membuat program ini. Ya. Kemudian yang kedua saya juga sudah sampaikan petunjuk-petunjuk pada ibu bapak sekalian ya, supaya bisa mengikutinya. Gitu. Nah, kemudian acara ini insya Allah gitu ya, dengan live streaming gitu ya di YouTube. Jadi tidak hanya melalui Zoom atau Google Meet ya, tetapi juga kita masuk di YouTube insya Allah gitu ya. Nah, mengapa juga ini kita memasukkan ke YouTube gitu ya. Ini supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian ketika ngaders, artinya mengulangi belajar, dan ada yang tidak bisa, misalnya makna kata demi katanya gitu ya, atau terjemahan kata demi kata, atau arti kata demi katanya gitu. Maka mungkin bisa buka YouTube gitu ya. Nah, jadi buka YouTube setiap ada yang lupa buka YouTube gitu ya. Jadi sudah ada tidak perlu nanya ke sana kemari jadinya ya. Cukup tanya saja ke YouTube gitu. Insya Allah nanti dia memberikan jawaban gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala teknis ya gitu ya. Karena ini masih sedang belajar gitu. Dan maklum saya juga gaptek gitu ya. Gitu. Baik, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di halaman pertama. Gitu. Ada kalimat atau tulisan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi atau bi dengan, ismi nama. Jadi bismi dengan nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi zat yang maha penyayang. Nah, kita sering menerjemahkan dalam bahasa kita begitu ya. Ar-Rahman zat yang maha pengasih, Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Itu terjemahan, padahal memang Rahman dan Rahim dasarnya itu juga gitu. Tapi memang terjemahan dalam bahasa Indonesia barangkali yang dianggap pas ya hanya itu gitu. Jadi saya ulangi, bismi atau bi ya, bi-nya dulu ya. Karena ini bismi ini dua kata. Ya. Ini ada dua unsur, satu bi dan satu ismi. Ya. Nah, dalam ismi ini asalnya ada hamzahnya. Yang disebut dengan kita kenal ya, hamzah wasol. Kan kita kalau baca Quran, belajar Quran suka mendengar ada istilah
hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu kan kalau dibaca langsung itu hamzahnya seperti tidak ada, gitu ya. Dari dalam bunyinya tidak ada. Nah, di sini sekaligus baik dalam bunyi maupun dalam tulisannya di sini tidak ada hamzahnya. Jadi bismi langsung seolah-olah ini satu kata ya, atau satu unsur, padahal ini dua, gitu ya. Itu bi dengan ismi nama, Allahi Allah. Sifat Allah ini Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca dulu, artikan dulu ya. Alhamdu di halaman berikutnya ya. Di halaman 3 ini. Alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah. Alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah. Rabbi, Tuhan. Al-alamina, seluruh alam. Saya ulangi, alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Di sini ada li dan Allah ini ya. Ini ada dua. Li itu milik, Allahi, Allah. Jadi lillahi ini bukan satu dua. Ya. Jadi ada partikel li di situ. Rabbi, Tuhan. Al-alamina, seluruh alam. Jadi kita terjemahkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah atau bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah, kita sering begitu menerjemahkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Wabihi, nah, itu ya. Nasta'inu. Wabihi nasta'inu. Ingat di dalam wabihi ini ya, ini asal kalimatnya wa nasta'inu bihi, gitu ya. Sebetulnya ini ada objeknya, kemudian predikat subjek. Asalnya dalam kalimat itu predikat, subjek, objek dalam kalimat bahasa Arab itu begitu ya. Nah, kemudian di sini objeknya didahulukan. Nah, ini di dalam bahasa Arab kalau didahulukan itu maknanya nanti hanya. Jadi itu hanya. Wabihi, nah, gitu ya. Dan hanya kepadanya, gitu ya. Asalnya maknanya gini, asalnya wa dan bihi, ya, kepadanya. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Wabihi, dan hanya kepadanya. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ala, atas. Umuri, beberapa perkara atau berbagai perkara, gitu. Berbagai urusan. Umur ini jamak dari amrun, gitu. Jadi umur, jadi amrun perkara, umur beberapa perkara atau banyak perkara, itu jamaknya. Ad-dunya, dunia, wad-dini, dan agama. Saya ulangi, wa dan bihi, hanya kepadanya. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ala, atas. Umuri, segala perkara, gitu aja lah ya. Segala perkara, segala urusan.
ad-dunya, dunia, wad-dini, dan ad-dini, agama. Kalau kita terjemahkan, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, dan hanya kepadanya, yakni kepada Allah, kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan agama. Nah, itu terjemahannya. Ya. Nah, kita sampai situ dulu lah, sampai situ dulu. Supaya tidak tidak terlalu pusing gitu lah. Sedikit-sedikit dulu karena baru permulaan ya. Nanti ke sana setelah agak lama kita secara bertahap sama banyak gitu ya. Baik ya, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman ini dengan Ar-Rahim. Para ulama membedakan ya, pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Meskipun sekali lagi dasarnya semuanya sama, yaitu kasih sayang. Ar-Rahman kasih sayang, Ar-Rahim juga kasih sayang, gitu ya. Nah, cuman ya, Ar-Rahman ini sering para ulama mengartikannya adalah dengan rahmat Allah yang kecil, kasih sayang Allah yang kecil di dunia. Gitu. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang besar di akhirat, khusus untuk orang-orang yang beriman, yang tentunya menjadi ahli surga nanti. Jadi Ar-Rahman ini kasih sayang Allah di dunia. Kata Nabi, Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang 100 rahmat ini, satu rahmat diberikan di dunia. Jadi satu rahmat diberikan di dunia untuk seluruh makhluk. Manusia ataupun bukan manusia. Semuanya mendapatkan rahman Allah. Jadi mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Untuk manusia mau beriman atau tidak beriman, sama mendapatkan rahman Allah. Nah, ini rahman ya. Makanya oleh para ulama sering diartikan dengan kasih sayang Allah yang kecil karena hanya satu, gitu ya. Dari 100 tadi. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah nanti